Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita sudah membahas tugas perkembangan anak usia 30 bulan ya, yaitu anak diharapkan bisa menggabungkan dua kata saat berbicara seperti minta minum atau mau tidur. Tentunya kemampuan bicara dan bahasa ini dikembangkan dengan memberikan anak stimulasi secara bertahap sejak dini dan dilakukan secara rutin. Tidak bisa hanya sekali dua kali stimulasi lalu anak langsung bisa. Stimulasi bicara dan bahasa ini sebenarnya sangat mudah kok Bapak Ibu. Tidak perlu menggunakan alat atau benda yang khusus. Bisa dilakukan kapan saja dan diterapkan pada aktivitas apapun yang sedang dilakukan anak. Apa itu stimulasinya? Ya, dengan mengajak anak mengobrol atau berbincang. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, loh itu kan sudah sering dilakukan. Bahkan ketika anak dalam kandungan dan dari bayi kita juga sering ngajak anak ngobrol. Betul Bapak Ibu, kebanyakan dari kita pasti sudah sering mengajak anak ngobrol bahkan sejak anak belum bisa mengeluarkan kosakata yang benar. Tapi kita harus pastikan bahwa cara mengobrol atau berbincang yang kita lakukan sudah tepat untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Untuk itu, Bapak Ibu perlu perhatikan apakah dalam perbincangan Bapak Ibu dengan buah hatinya lebih banyak orang tua yang bicara memberikan berbagai informasi atau anak yang lebih sering bicara. Nah, kalau lebih banyak orang tua yang bicara, maka sekarang inilah saatnya orang tua lebih banyak memberikan anak kesempatan untuk mengutarakan pendapat, keinginan, dan ide-idenya. Di sini bukan berarti anak tidak lagi diberikan informasi apapun, tapi kita harus lebih menyeimbangkan antara memberikan informasi dan juga memberikan kesempatan bicara. Nah, bagaimana stimulasi yang bisa dilakukan? Mari kita simak video berikut ini ya. Nih, Cio mau gambar. Nih, kertasnya. Cio mau gambar? Iya. Cio mau minta apa? Pensil? Pensil. Minta pensil untuk apa? Buat gambar? Buat apa? Oh, buat gambar. Stimulasi bisa diterapkan dalam situasi apapun. Misalnya seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, anak usia ini kan memang lagi senangnya mencoba mencoret-coret nih. Biasanya anak akan meminta pensil dan kertas untuk mencoret-coret. Nah, kitalah yang harus kreatif menciptakan situasi di mana anak harus meminta dengan menggabungkan dua kata karena kalau hanya satu kata akan sulit dimengerti. Rumah apa? Tidak. Oh, bikin rumah bagus. Nah, pada video tadi tampak orang dewasa memancing anak untuk mengungkapkan keinginannya menggunakan dua kata dengan memberikan contoh atau model terlebih dahulu. Nah, dengan dicontohkan seperti itu, tampak anak bisa menirukan untuk menggunakan dua kata dalam kalimat meminta. Selain itu, kita pun dapat mengarahkan anak untuk menyatakan keinginannya dalam kalimat dengan memberikan petunjuk dan bantuan dulu di awal, lalu meminta anak meneruskan kalimatnya. Ketika anak sudah selesai menggambar, terkadang anak datang menghampiri kita ingin menunjukkan dan mengutarakan apa yang digambarnya. Nah, pada momen seperti itu, kita juga bisa loh membiarkan anak menceritakan ide atau imajinasinya itu, sambil melatih anak menggabungkan kata yang tepat. Kalau anak tidak menghampiri, bisa juga Bapak Ibu yang menghampiri anak dan menanyakan gambar yang dibuatnya. Itulah contoh penerapan stimulasi yang dilakukan ketika anak sedang menggambar. Tapi tidak terbatas pada kegiatan ini saja ya. Penerapannya bisa dilakukan dalam kegiatan apapun. Bapak Ibu bisa mengajak anak membicarakan apapun yang terlintas di benaknya. Kemudian ketika anak mengucapkan dua kata, kita bisa memberikan reaksi yang sedikit lebih heboh. Reaksi yang dimunculkan di sini bertujuan untuk menjelaskan secara tidak langsung bahwa Bapak Ibu lebih mudah mengerti ucapannya jika mereka menggabungkan kata-kata yang tepat dibanding hanya mengucapkan satu kata saja. Tapi bukan berarti kalau anak tidak memunculkan reaksi yang diinginkan, lalu kita tidak merespon ya Bapak Ibu. Kita harus tetap merespon dengan memberikan satu rangkaian kalimat yang benar. Sehingga anak juga bisa belajar.
Ketika anak sudah sering mengeluarkan kata-kata, maka saat itulah orang tua bisa mulai membantu anak untuk mulai membentuk kosakata yang dimilikinya menjadi gabungan kata yang lebih berarti. Selain menerapkan stimulasi bicara ketika anak sedang melakukan kegiatan lain, kita juga bisa melakukan kegiatan yang khusus untuk melatih bicaranya. Misalnya seperti video satu ini. Tuh, bagus. Nih, Cio, ini mainan. Ini aku punya mainan buat Cio. Nih. Nah, Cio cari. Tempelin ke telinga Cio. Tempelin. Ya, tempelin ke telinga Cio, tempelin. Halo. Sacio lagi ngapain? Di rumah. Di rumah lagi ngapain? Ikut api. Lagi. Halo. Permainan lainnya untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak adalah dengan bermain telepon-teleponan. Permainan ini memang harus dilakukan sambil berbicara, sehingga secara tidak langsung kita memaksa anak harus berbicara karena mereka tidak bisa menggunakan bantuan gestur tubuh untuk bicara, karena kita seakan-akan tidak melihat. Ketika bermain ini, kita bisa mengajarkan anak bagaimana caranya menggabungkan kata-kata supaya bisa lebih dipahami. Sama seperti sebelumnya, kita bisa memberikan tanda bahwa kita mengerti apa yang diucapkan buah hati kita jika mereka menggabungkannya dengan kata yang tepat. Ya, bermain ini juga tidak harus kok pakai gelas bekas. Kita bisa gunakan telepon sungguhan atau bahkan gunakan tangan kita sendiri. Intinya, stimulasi ini berfokus pada penerapannya dalam kegiatan sehari-hari dan rutin dilakukan dengan anak. Seperti itulah Bapak Ibu kiranya stimulasi yang bisa diterapkan. Walaupun dalam berbagai kegiatan yang sedang dilakukan anak, kita juga harus lebih peka terhadap ketertarikan anak. Misalnya dengan mengikuti arah pandangan mata anak. Kita bisa bertanya apa yang sedang dilihatnya. Jangan lupa juga untuk mensejajarkan pandangan mata ketika sedang berbicara dengan mereka. Dan sebisa mungkin kita jangan langsung menyelesaikan kalimat anak. Tapi biarkan mereka berpikir lebih lama untuk mengeluarkan kata yang tepat sesuai yang diinginkannya. Stimulasi ini tidak berhenti sampai anak bisa menggabungkan dua kata saja ya. Tapi harus terus diberikan sampai anak benar-benar sudah bicara satu kalimat utuh layaknya orang dewasa pada umumnya. Kemampuan ini umumnya mulai bisa dilakukan anak sejak usia 18 bulan dan sudah harus dapat dilakukan anak secara konsisten ketika berusia 36 bulan. Jika anak sudah berusia 30 bulan nantinya, namun anak masih tidak bisa menggabungkan dua kata dengan tepat atau terlihat lebih suka menggunakan gestur tubuh dibanding bicara, maka ada baiknya untuk berkonsultasi kepada ahli perkembangan ya Bapak Ibu, supaya bisa terus terpantau dan mengetahui cara penanganan yang tepat. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita hari ini. Semoga semuanya sudah jelas ya. Kalau begitu saya Miftah pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.